Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan dengan dunia pendidikan kita masa kini, yaitu teknologi pendidikan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah membawa perubahan besar terhadap aspek kehidupan, termasuk cara kita belajar, mengajar, dan berinteraksi di lingkungan pendidikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan teknologi pendidikan. Nah, secara umum, teknologi pendidikan adalah penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi untuk memfasilitasi proses belajar mengajar agar lebih efektif, efisien, dan menarik. Menurut Association for Educational Communication and Technology, teknologi pendidikan merupakan proses kompleks yang terintegrasi, melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, serta organisasi untuk menganalisis dan memecahkan masalah pembelajaran. Dengan kata lain, teknologi pendidikan bukan sekadar penggunaan perangkat digital seperti komputer, tablet, atau internet, tetapi juga mencakup strategi, desain, dan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi pendidikan bukanlah hal yang baru. Akar sejarahnya dapat ditelusuri sejak munculnya alat bantu belajar seperti papan tulis pada abad ke-19. Kemudian berkembang pada era 1920-an dengan hadirnya radio pendidikan dan film pembelajaran. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an muncul istilah audio visual aids, yaitu penggunaan media seperti slide, kaset, dan video untuk mendukung proses belajar. Selanjutnya, memasuki era komputer pada tahun 1980-an, teknologi pendidikan berkembang pesat melalui program pembelajaran berbantuan komputer. Dan kini, di abad ke-21, teknologi pendidikan telah berevolusi menuju pembelajaran digital, daring, dan berbasis kecerdasan buatan, yang memungkinkan kegiatan belajar terjadi kapan saja dan di mana saja. Penerapan teknologi pendidikan dapat kita jumpai dalam beberapa bentuk. Yang pertama, learning management system seperti Google Classroom dan Edmodo, yang digunakan untuk mengelola materi, tugas, serta komunikasi antara guru dan murid secara daring. Yang kedua, e-learning dan blended learning, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan tatap muka dengan pembelajaran daring untuk menciptakan fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Kemudian yang ketiga, multimedia interaktif seperti video pembelajaran, simulasi, animasi, dan permainan edukatif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Yang keempat, VR dan AR, yaitu yang kini mulai digunakan untuk memberikan pengalaman baru, pengalaman belajar yang lebih nyata. Misalnya, siswa dapat mempelajari anatomi tubuh manusia secara 3D melalui aplikasi VR, atau melihat simulasi sejarah peradaban dengan AR. Dan yang kelima, artificial intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan, yang mulai diterapkan untuk menyesuaikan materi belajar dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Teknologi pendidikan memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi peserta didik. Teknologi membantu memperluas akses terhadap sumber belajar yang tidak terbatas. Mereka dapat belajar secara mandiri melalui platform digital,
video tutorial, dan sumber daring lainnya. Bagi pendidik, teknologi memudahkan dalam menyusun, menyampaikan, dan mengevaluasi materi pembelajaran. Guru dapat menggunakan data dan analitik dari platform digital untuk menilai kemajuan belajar siswa secara akurat. Selain itu, teknologi pendidikan juga memperkuat interaksi dan kolaborasi antara siswa dan guru melalui forum diskusi daring, video konferensi, atau proyek kolaborasi digital. Komunikasi dalam proses pembelajaran menjadi lebih dinamis dan terbuka. Meskipun memberikan banyak manfaat, penerapan teknologi pendidikan tidak lepas dari tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur seperti akses internet dan ketersediaan perangkat belajar, terutama di daerah terpencil. Selain itu, masih banyak pendidikan yang belum sepenuhnya siap menggunakan teknologi secara efektif, baik karena kurangnya pelatihan maupun resistensi terhadap perubahan metode tradisional. Tantangan lainnya adalah risiko distraksi atau penyalahgunaan teknologi oleh peserta didik, serta perlunya kebijakan dan regulasi yang jelas dalam mengatur penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan. Jadi untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, dan masyarakat harus mengambil peran. Pemerintah perlu memperluas jaringan internet, menyediakan pelatihan literasi digital, dan memastikan pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah. Lembaga pendidikan juga harus beradaptasi dengan merancang kurikulum yang berbasis teknologi, serta menanamkan etika digital kepada peserta didik. Guru pun diharapkan menjadi fasilitator yang kreatif, inovatif, dan mampu menggunakan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Terakhir, sebagai kesimpulan, teknologi pendidikan bukan sekadar alat bantu, melainkan bagian integral dari proses pembelajaran modern. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas kesempatan belajar, dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital. Mari bersama-sama kita jadikan teknologi sebagai mitra dalam membangun masa depan pendidikan yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.